Guys, tau gak sih, aku udah kerjasama sama sebuah brand. Ya ampun, aku seneng banget. Akhirnya YouTube aku dilirik sama brand dan aku udah kerjasama. Yes, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan ngebahas sebuah kerjasama yang baru aja aku lakukan dengan sebuah brand. Dan aku happy banget. Kenapa? Ya karena pertama dapat duit, kedua udah dilirik. Jadinya ketika YouTube ini berdiri, awalnya memang aku kayak berpikir untuk mencari penghasilan tambahan gitu ya guys. Memang tidak mudah guys, tidak mudah jelas itu ya, karena aku juga masih merintis dan aku juga belum punya peralatan yang pro. Kalau kalian tahu, aku juga ngevlog ini ya pakai handphone iPhone 7 Plus aku, dan aku ngeditnya juga di sini dengan aplikasi iMovie dan VLLO. Jadi belum sampai ke kerjanya itu yang profesional banget. Tapi karena semangat itulah aku akhirnya dikontak sama sebuah brand, namanya adalah MySkill. Nah, aku hari ini mau ceritain ke kalian ceritanya bisa dikontak, sampai gimana sih cara melihat bahwa sebuah brand itu memang profesional. Gimana sih ciri-cirinya, Dit, kalau supaya gue nggak dibohongin sama brand itu. Oke, kerjasama ini ceritanya aku dihubungi lewat WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini dibilangnya kayak gini ya, kalian bisa lihat. Nah, habis itu karena aku awalnya memang kayak ngerasa ini bener apa enggak ya, karena ada brand-brand sebelumnya yang kayak ngekontak aku, cuman kayaknya victim deh gitu ya, dan ada kayak minta duit duluan gitu. Jadi pelajaran pertama adalah brand yang memang mau kerja sama kamu tidak akan minta duit kamu, justru akan membayar kamu. Please jangan percaya sama brand yang akan membayar kamu iming-iming tapi kamu duluan disuruh ngasih duit ke mereka. Itu enggak banget guys. Yang kedua, dia punya MOU yang jelas. Aku sempat kaget, wow, MOU gitu ya. Dan ketika aku lihat MOU-nya dalam bentuk PDF, nah, di sini juga kita harus isi PDF-nya. Kapankah kita bisa akan menyelesaikan project yang mereka minta? Jadi waktu itu aku diminta untuk mereview platform edutech mereka di video aku yang ini. Kalian nonton ya guys ya, karena menurut aku suka banget sama sesuatu yang berbau meningkatkan kreativitas, meningkatkan skill kita, bukan cuma buang-buang duit kayak gitu. Jadi ini platform emang bagus dan bisa kalian pakai. Setelah itu aku juga baca MOU-nya, terusnya sangat-sangat bagus bahasanya ya. Kebetulan kan aku guru, jadi aku suka banget menilai bahasa itu bagus atau enggak, itu baku atau tidak, tata letaknya itu harus diperhatikan banget. Dan disitu juga kita harus isi tanda tangan kita bahwa kita setuju gitu ya atas apa yang mereka tuliskan di situ. Nah, setelah itu intip dulu Instagramnya guys. Jujur aku waktu itu pilih yang ada Instagramnya tuh nyala, aktif gitu ya. Pas aku cek, ternyata MySkill ini memiliki Instagram yang memang sudah centang biru dan banyak banget followernya, dan aktif juga di highlight story mereka gitu guys. Nah, waktu itu aku disuruh mereview, tapi sebelum review aku tuh kayak lihat-lihat dulu, terus aku bener-bener masuk dulu ke platformnya, aku nontonin dulu video-video yang mereka berikan untuk orang-orang yang memang mau mendapat ilmu dari si platform itu. Nah, ketika aku lihat serius ya, nggak cuman sekedar baca denger doang gitu ya, ilmunya daging kayak kita lagi kuliah. So wow, ini menurut aku bagus banget nih gitu ya. Nah, habis itu ketika aku udah agreement, dia ngasih brief. Ada yang namanya brief guys. Brief itu adalah aturan-aturan yang mereka mau untuk kita lakukan, terms, do and don'ts gitu ya, terms and condition. Gimana kita harus mereview si mereka. Misalnya nggak boleh ada kalimat yang berbau sara, ataupun nggak boleh masukin kompetitor mereka di video kita, nggak boleh banding-bandingin atau jelek-jelekin brand orang lain kayak gitu sih. Terus apa aja yang mau mereka bahas dari si influencer yang mereka rekrut ini gitu guys. Nah, pas aku baca terms and condition ya, wow, aku jelas banget ya, kayak aku nggak kayak ya yang ada sih pertanyaan beberapa gitu yang aku mau tanyakan ke mereka kayak gini, tapi so far itu bukan yang esensi gitu, hal-hal yang esensinya sudah terjawab di brief mereka. So berikutnya yang harus kamu lihat dari sebuah rekrutmen gitu ya, influencer itu ya, lihat dari briefnya itu jelas atau enggak. Dan pembayarannya guys, jadinya memang harus bener-bener pilih yang pembayarannya itu exactly angkanya. Jadi bukan yang kayak nanti kita transfernya habis ini ya, terusnya nggak jelas tanggal berapa. Nah, itu males banget kan.
pilih yang memang bener-bener tak trust gitu loh. Dan waktu itu ketika ditanya rate aku berapa, aku sempet shock sih, gile lo, gue udah punya rate sekarang. Tapi aku kembalikan ke mereka tadinya gitu ya. Aku bilang ya, ini sih pertama kalinya, dengan rendah hati menjawab, Cile. Ini sih pertama kalinya kak, kalau aku kerjasama, kalau dari kakak berapa ya penawarannya gitu. Nah jujur nominal yang ditawarkan sama mereka itu jauh lebih besar daripada yang aku harapkan untuk satu video. Dan puji Tuhan banget mereka agree gitu ya guys ya. Itu sih kalau kalian sedang di konteks, sedang berjuang, pokoknya bikin aja videonya. Kalau kalian memang sedang berjuang jadi content creator, gak usah terlalu lirik-lirik, lihat tetangga lebih hijau daunnya, ya memang akan begitu terus-terusan gitu ya. Dan pakai dengan apa yang ada di kamu gitu. Pasti Tuhan memberkati ketika kita berucap syukur. Apa yang kamu punya, kayak aku handphone iPhone 7 yang udah lama banget gitu ya. Ya udah aku bersyukur aja gitu ya. Nanti ketika kita bersyukur bisa jadi banyak hal gitu ya yang Tuhan bukakan berikutnya. Seperti itu, yuk jadi generasi muda Indonesia yang produktif dan tidak pasif dan mau berjuang gigih ke depannya. Itu sekian dari aku, semoga kalian influencer banyak rezekinya. Dan kalau kalian punya masukan, saran, kita ngobrol di kolom komentar. Kalau boleh like, comment, dan subscribe. See you on my next video. God bless you.